Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan ya. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah keutamaan sholat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita buka dengan doa ya. Ayo semuanya ikut doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan dahulu kepada anak-anak. Apa sih sholat itu? Sholat merupakan kewajiban setiap orang muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaannya. Keutamaan disebut juga kelebihan daripada yang lain. Lalu, jika kita melaksanakan sholat, apa saja sih keutamaannya? Nah, berikut adalah beberapa keutamaan sholat. Di antaranya, yakni sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Nah, jika rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Itu artinya orang yang melaksanakan sholat tentunya dia juga sudah berpartisipasi untuk menegakkan agama Islam. Namun sebaliknya, jika seseorang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan tiang agama tersebut. Yang kedua, yakni tentang sholat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat itu terjadi saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya kan ini ya anak-anak, melalui perantara malaikat Jibril, seperti itu. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal orang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Seperti itu. Yang keempat, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apalagi? Tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Yang kelima, salat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan sholat 5 waktu, Allah akan menghapus semua kesalahan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pula dengan salat 5 waktu, Allah akan menghapus semua kesalahan dengannya. Yang keenam, yakni salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, berarti kita diwajibkan untuk sholat agar kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 9-11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya, mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang terakhir, salat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Materi pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup belajar kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.